Shalom dan selamat malam mitra wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di renungan malam hari ini. Sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan terlebih dulu berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami akan merenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus akan menggurapi kami, memberikan hikmat di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mitra wanita, renungan kita di malam hari ini berjudul Sikap Menghadapi Masalah. Ayat firman Tuhan terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mitra wanita, setiap orang, baik itu anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa sampai kepada orang yang berpangkat dan bahkan pendeta sekalipun, tidak terlepas dari yang namanya masalah dan persoalan hidup sehari-hari. Ketika Yesus ada dalam perahu di tengah-tengah murid-muridnya pun masalah datang. Masalah datang tanpa memilih orang dan bahkan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Sebenarnya masalah bukan masalah kalau kita tahu bagaimana bereaksi terhadap masalah tersebut. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 memberikan 3 sikap positif yang seharusnya kita miliki dalam menghadapi masalah dan persoalan hidup sehari-hari. Yang pertama, kita harus sadar bahwa masalah hanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Biasanya dalam menghadapi masalah, kita selalu merasa bahwa itu sesuatu yang tidak biasa. Tetapi ternyata kata biasa artinya sesuatu yang lumrah, yang sudah kita terima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita menerima masalah sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, maka kita tidak akan terlalu kaget, cemas, susah, khawatir, dan takut ketika masalah tersebut datang. Sebagai orang percaya, kita harus melihat dan menganggap masalah dan persoalan hidup sebagai bagian sehari-hari kita. Maka secara otomatis ketika masalah datang, kita tidak akan kaget dan terheran atau terperanjat, namun kita menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang kedua, kita sadar bahwa bersama Tuhan kita lebih kuat dari masalah kita. Kemenangan kita terhadap musuh kita akan terjadi apabila kita lebih kuat dari musuh kita dan kekuatan musuh berada di bawah kekuatan kita. Menghadapi masalah dan pencobaan atau persoalan hidup bagaikan bertarung melawan musuh. Ketika masalah datang, sadarlah bahwa masalah dan persoalan tersebut tidak akan pernah bisa mengalahkan kita karena kita lebih kuat darinya. Yang ketiga, sadar bahwa ada jaminan kemenangan dari Tuhan. Kita sadar bahwa ada jaminan kemenangan yang dari Tuhan. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa ketika kita berada dalam masalah, Tuhan akan memampukan kita sehingga kita mampu menghadapi masalah tersebut. Sebab dengan kekuatan kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita
waktu kita dalam kesukaran, karena ada jaminan kemenangan dari Tuhan bagi kita ketika kita terus bersandar dan berharap kepadanya. Bersama dengan Tuhan kita mampu menghadapi dan mengatasi badai hidup. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bersikap dalam menghadapi masalah. Kita harus sadar bahwa masalah hanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita harus sadar bahwa bersama Tuhan kita lebih kuat dari masalah kita. Kita harus sadar bahwa ada jaminan kemenangan dari Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk istirahat kita di malam hari ini dan untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami bisa belajar untuk menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menolong kami, memberikan kekuatan ketika kami menghadapi masalah dalam persoalan hidup kami. Dari hari ke hari, kami berdoa, berikan kekuatan, berikan kemampuan. Bahkan ketika kami menghadapi masalah, kami boleh menanggungnya Tuhan. Kami boleh kuat di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Berdoa untuk istirahat kami di malam hari ini. Kiranya Tuhan akan menyertai, melindungi kami, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa hidup kami, keluarga kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.